Bang, Ya. Ane mau nanya nih bang. Ane kan punya hajat nih, tapi belum tercapai nih bang. Ya. Sedangkan Ane udah ikhtiar kemana-mana, minta restu dari orang tua, Betul. berdoa udah, Ya. sholat Ane jalanin. Itu gimana tuh bang ya? Itu udah benar sih, benar. Kalau yang aneh tahu sih itu benar. Nggak tunggu aja kok. Gitu. Tapi lebih juga sih enak sama Ustadz yang nanya. Oh iya. Datang dia enak. Iya karena Ustadz yang pasti yang Iya, tahu tahu ya. dia. Kalau aneh mah cuma tahu dikit doang. Ustadz kemana ya? Biasanya keluar nih Ustadz nih. Jadi sih lagi ini suka datang dia. Oh, Tumben nih dia nggak datang. Lagi ini kali Panjat Pinang. oh jangan bang, walah bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Ustadz. Daripada ngapain ini? Umurnya panjang nih. Waalaikumsalam. Lagi pada ngumpul apa nih? Gini Tat, mau nanya Tat, aneh Tat. Sambil ngerokok kita nih. Nggak apa-apa. Iya Tat. Senyum Tat. Biar ini. Biar enak duduknya. Iya, kita silaturahim. Iya, Tat. Malam-malam begini emang enak ngopi, enak rokok. Ini Tat, rokok Tat. Wah, rokoknya mantap. Gimana nih? Gimana? Gini Tat, Ini nih, nanya nih Kiki nih Tat aneh nih. Kiki Tat. Mau nanya Tat. Aneh kan punya hajat nih yang belum terkabul. Sedangkan aneh udah ikhtiar kemana-mana, sholat, udah jalanin. Bagus itu. Itu gimana Tat ya? Oh, maksudnya punya hajat, pengen buru-buru dikabul sama Allah. Iya Tat. Jadi begini, yang namanya kehidupan manusia itu semuanya udah ditentukan oleh Allah sejak dia sudah berada di dalam kandungan 4 bulan ibunya. Udah tentuin tuh yang namanya rezekinya dia, ajalnya dia, amal perbuatannya dia, terus kehidupan yang bahagia apakah duka, itu sudah ditentukan oleh Allah. Itu ada di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Oh begitu ya Tat. Iya, dalam hadis yang keempat. Tetapi ada itu kan disebutnya takdir tuh, ketetapan dari Allah. Ya, jadi perkara kita punya hajat, kita punya keinginan, kita punya impian biar kita tuh bisa sukses, tetap ikhtiar tetap kudu ada. Karena kan kita nggak tahu, ya kan? Bagaimana itu catatan takdir kita nggak tahu. Begitu. Nah, perkara tadi sudah disampaikan, punya impian, punya hajat, terus pengen buru-buru hasil, ya kan? Ikhtiar juga kan bukan cuma usaha johir. Kita ada usaha spiritual. Oh begitu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti tadi sholat, itu udah cakep, udah bagus. Kayak gitu. Tapi kalau udah kabul gimana Tat? Belum kabul, terus minta. Jadi begini, itu namanya minta, kan kita berdoa. Namanya berdoa enggak cuma sekonyong-konyong kita minta, ya Allah minta ini minta itu. Enggak. Tentunya ada ibadahnya dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kepada Allah kita ibadah dulu. Kepada Allah kita meminta. Nah, itu namanya baru namanya doa. Jadi ibadah dulu. Misalkan sholat, habis sholat kita doa. Habis zikir kita doa. Ya begitu. Kenapa? Karena yang namanya doa dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, doa itu bisa mengubah takdir. Jadi ada hadis Nabi itu menjelaskan bahwa la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang dapat mengubah takdir kecuali doa. Ada satu kisah begini. Dulu pada zaman Nabi Musa ada seorang perempuan. Perempuan ini sudah lama menikah. Dia sudah lama menikah, tapi dia pengen punya anak, belum dikasih anak. Akhirnya datang ke Nabi Musa. Nabi Musa ini kan seorang kalimullah, orang yang dapat berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina. Datang nih wanita tadi, wahai Nabi Musa, tolong doakan saya. Saya sudah menikah, tapi belum dikaruniai anak. Tolong minta ke Allah Subhanahu wa taala, engkau adalah nabinya. Gitu. Akhirnya Nabi Musa menyetujui, ya.
Berangkatlah Nabi Musa ke Bukit Tur Sina. Karena Nabi Musa kan berbicara dengan Allah itu di Bukit Tur Sina. Naik Nabi Musa, minta berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, minta sama Allah. Ada umatku seorang perempuan, dia minta didoakan, dia memohon kepadamu ya Allah agar dia dikaruniai anak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, hai Musa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menakdirkan wanita ini tidak punya anak. Begitu. Setelah disampaikan begitu langsung dijawab oleh Allah. Nabi Musa kemudian turun. Bertemulah wanita tadi. Bilang tuh sama wanita tadi apa yang sudah dia sampaikan, yang dia panjatkan kepada Allah SWT. Bilang tuh kepada wanita tadi bahwasanya wanita ini sudah ditakdirkan Allah tidak memiliki anak. Kemudian wanita ini merasa sedih. Nah, dia pengen punya anak. Akhirnya ngomong lagi. Dia bilang, wahai Nabi Musa, tolong sampaikan lagi kepada Allah, saya pengen punya anak. Kata dia begitu. Ya, singkat cerita gitu ya. Ini orang pulang. Ternyata di rumah si wanita tidur. Si wanita tadi ini dia ibadah kepada Allah luar biasa. Dia tingkatin keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditingkatin kualitas imannya. Ibadahnya ditambah, doanya makin kencang. Dia doa kepada Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Dia minta dikasih, dia minta disayang sama Allah. Keinginannya agar bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia datang lagi Nabi Musa, wahai Nabi Musa, coba tolong tanyain lagi dong. Tanyain lagi dong kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah saya bisa punya anak? Kata Nabi Musa, kan udah disampaikan dulu. Allah udah takdirkan engkau tidak punya anak. Tolong wahai Nabi Musa, sampaikan kepada Allah, engkau adalah kalimullah. Akhirnya Nabi Musa menyetujui lagi. Naik lagi ke Bukit Tur Sina. Berdoa kepada Allah. Seperti yang kemarin. Disampaikan, ibu ini datang lagi. Ya Allah ya Rabb. Dijawab oleh Allah, wahai Musa, wanita ini sudah ditakdirkan tidak mempunyai anak. Nabi Musa turun, ditemuinya lagi wanita tadi. Bu, saya sudah sampaikan yang kemarin dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang halus. Nabi Musa menyampaikan itu bahwasanya Allah telah menakdirkan dia tidak memiliki anak. Sedih wanita tadi pulang ke rumah. Sedih itu berarti dia harus semakin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi salah kalau ada orang yang sedih diambil jalan yang salah, jalan maksiat salah. Tapi ini wanita tadi dia semakin mantap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia doa, ya Allah saya pengen punya anak, ya Allah saya pengen punya anak, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Asmaul Husna. Ya Rahim ya Rahim ya Rahim. Minta dengan nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik. Allah memiliki asmaul husna. Mintalah kepadanya dengan nama-nama itu. Akhirnya singkat cerita, beberapa tahun kemudian wanita ini datang dengan Nabi Musa sambil gendong anaknya. Dengan nanya lagi ya langsung. Sambil gendong anak, Nabi Musa nanya gitu kan. Ini anak siapa? Ini anak saya. Nanti dulu. Nggak mungkin gitu ya. Iya, nanti dulu. Ini anak saya, bener anak kamu. Iya, saya yang melahirkan oleh Nabi Musa. Bagaimana mungkin bisa begini? Saya berdoa kepada Allah. Saya minta, alhamdulillah saya hamil dan saya punya anak. Bingung Nabi Musa. Bingungnya itu Nabi Musa naik untuk nanya Takdirnya sama soalnya Allah. ya. Dia nanya sama Allah, ya Allah ya Rabb, ini ada yang aneh. Kemarin engkau telah menakdirkan, menyampaikan kepadaku bahwa wanita ini ditakdirkan tidak punya anak. Tapi kenapa saya bertemu dengan dia sambil gendong anak dan itu ada katanya adalah anak dia gitu. Kemudian Allah menjawab, wahai Musa, bagaimana mungkin ada orang yang berdoa kepada dengan memuji-mujiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, dia terus meminta kepadaku. Sementara Allah nggak pernah ingkar janji. Orang yang meminta pasti akan diberi.
dan Allah berkenan, dan Allah memperkenankan doa si wanita tadi, sehingga wanita tadi itu dikabulkan oleh Allah dan memiliki anak. Karena apa? Karena si wanita ini ibadahnya mantap, Asmaul Husna dibaca sama dia. Itu artinya jangan pernah putus asa. Kita ibadah kepada Allah, ibadah gitu, berdoa kepada Allah, berdoa, jangan pernah putus asa. Kalau seandainya impiannya Kiki nih belum diijabah oleh Allah, mungkin masih dalam proses, Allah masih sayang, Allah masih kangen, Allah masih rindu dengan panjatan doa yang dipanjatkan umatnya, yang dipanjatkan hamba-hambanya kepada Allah. Allah senang begitu. Jadi doanya terus, ikhtiar jalan, doa tetap jalan. Dan ini terbukti janjinya hadisnya Nabi kita Muhammad SAW, bahwa doa bisa merubah takdir, seperti itu. Nah, kalau itu kan kisah Nabi Musa, ya kan, kisah Nabi Musa dengan syariat Nabi Musa tentunya. Tapi kalau kita umatnya Nabi Muhammad SAW dengan syariat Nabi Muhammad, selain kita membaca Asmaul Husna, kita juga harus membaca sholawat. Kalau tanpa sholawat nonsen, doa kita tuh nggak nyampe nanti. Gitu. Jadi kita kayaknya bukan kurang lagi, memang pintu gerbangnya dari situ. Awalnya. Kita doa, ada pintu gerbangnya, sholawat, kita doa, mau hajat kita apa? Minta aja. Pengen apa? Jadi menteri, minta, misalkan begitu kan. Mau jadi bos, ya bos apa kek? Ya, gitu. Apanya? Superman tuh bisa, bisa Superman. Ganti baju aja. Tanah di luar tanahnya. Iya, kayak begitu. Jadi kan, aja bang. Tanah di luar. betul. Ya gitulah, alhamdulillah jadinya kan kalau kita begini kan kita jadi tahu. Ya, jadi kita jangan pernah putus asa. Terus kita minta sama Allah, karena Allah seneng minta. Curhat dong sama Allah, deketin dong Allah. Selama ini kita kan terlalu mungkin jauh. Kita ibadah tapi keyakinan kita kurang. Kita ibadah tapi kita nggak merasa deket. Coba kita dekatkan Allah, insya Allah doa kita diijabah oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau begitu kita sama-sama salawat deh. Ketemu Iya. ibadah jalan keluarnya ya. Betul, alhamdulillah. Kayak gitu. Ustaz. Sekarang kita selawat bareng-bareng. Semoga ke selawat kita malam ini nih, ya, sambil ngerokok, sambil ngopi gitu ya. Saya belum ada kopinya. Iya. Terus bikinin dulu. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita paling penting kita selawat dulu. Ya, kita mohon syafaatnya Nabi, kita mohon syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.